Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Masih luar biasa ya. Pertama-tama saya bilang terima kasih buat Bapak Ibu Gembala. Terima kasih buat kesempatan saya untuk belajar berbagi berkat buat jemaat ya. Bapak Ibu, ini sudah bulan ke-11. Bulan depan kita sudah Natal lagi, tahun depan 2 bulan lagi kita sudah masuk dalam tahun yang baru. Kayak cepet ya rasanya ya. Kayaknya di dalam perjalanan kita 1 tahun ini ada ya enggak perjalanan yang mulus gitu, ada enggak ya? Enggak punya problem ya, berkat datang mengalir gitu ya. Pada waktu kami bertemu dengan ada beberapa jemaat itu datang ke tempat saya beberapa hari lalu. Dia dari bekerja mampir rombongan saudara satu mobil. Dia bercerita, "Pak, saya ini sudah rajin ke gereja loh Pak. Saya ini ya, walaupun saya ini orang dagang nggak punya di desa, tapi saya rajin ibadah itu rajin ya, perpuluhan rajin. Tapi kok masalah itu datang saja ya Pak. Satu ini belum selesai, datang lagi Pak. Belum selesai, datang lagi." Yang satunya ada ibu bisik-bisik gini, "Persis kayak saya Pak. Lah masa Pak, saya baru menyelesaikan proyeknya selesai, ada problem masalah baru. Masalah baru selesai, ada lagi." Terus saya pikir juga sama saudara. Saya sama istri bilang begini Bapak Ibu. Setelah anak saya yang pertama itu selesai kuliah, menikah, bekerja, tenanglah kita. Anak kecil, yang kecil sendiri sudah selesai, saya tidak biayai tahun ini, sudah lulus, tinggal menunggu pekerjaan. Saya tenang, tak pikir saya berdua sama istri, kita kerja sambil melayani Tuhan. Tak pikir sudah nggak problem masalah apa-apa saudara. Dah kok tiba-tiba saudara, masalah ini kok ujuk-ujuk teko saudara. Dan saya bikin wow sama istri, terkejut saudara. Ternyata masalah yang tak anggap itu nggak ada muncul, ya nggak mungkin kok jadi mungkin saudara. Ternyata dalam sekian tahun ini saya lihat kok ada problem permasalahan itu ya datang ya. Padahal saya nurut saudara. Saya disuruh sekolah Pak, sekolah teologi. Saya tidak, saya nggak mau. Udah usia saya nggak mau. Tetapi semua mendorong sekolah. Ya saya mau. Tapi masalah masih muncul lagi saudara. Wis sudah dipaksa harus belajar, dipaksa harus praktek, dipaksa masih ngurusi masalah kecil-kecil saudara. Saya mikir, kok masalah itu tambah akeh ya gitu ya. Lah ada yang punya problem permasalahan ini seperti ngomong pendak nak gak penake orang nang gereja ya Pak. Lah wong tanggoku kok ya gak nang gereja, hidupi aman-aman ae gitu ya. Mari ini saya akan mengajak Bapak Ibu belajar firman Tuhan. Satu ayat saja di dalam Keluaran 12 ayat 41 ya. Judulnya adalah pasukan Tuhan. Nah, hebat ini pada ini. Kita akan belajar satu ayat saja di dalam Keluaran 12 ayat 41 ya. Keluaran 12 ayat 41. Sudah dapat semua? Kalau dapat kita baca bersama-sama ya. Dah? 1, 2, 3. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Sekali lagi ya, pelan-pelan diulang pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, kita akan bahas satu ayat ini saja yang membuat saya ternyata saya ngerti jawabannya gitu ya. Saya akan bahas ayat yang kedua saja ya, yang bagian A yang tentang 430 tahun tidak kita bahas karena itu panjang ya. Kita akan bahas bersama-sama tentang keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Pertanyaannya gini saudara, siapa yang keluar dari Mesir? Ayo, siapa yang keluar dari Mesir? Segala pasukan Tuhan. Betul? Kalau ditanya, ayo siapa yang keluar dari tanah Mesir? Segala pasukan Tuhan. Memang Tuhan punya pasukan di Mesir. Siapa itu pasukan Tuhan di Mesir? Orang-orang
Israel. Siapa Israel? Anaknya, ya, anak siapa? Tuh, anaknya Iska. Siapa itu Iska? Anaknya Abraham. Jadi ini berbicara tentang keturunannya Abraham, ya. Nanti, lah saya keturunannya siapa, Pak? Saya keturunannya Mak Wardi, Pak, bukan keturunan Abraham. Nanti ya, kita akan bahas yang satu ini. Siapa yang keluar dari Mesir tadi? Segala pasukan Tuhan. Siapa pasukan Tuhannya? Orang-orang Israel. Kalau kita balik ke sekolah minggu lagi, orang Israel di Mesir itu lagi ngapain, Bapak Ibu? Jadi apa di situ? Jadi budak. Ya, coba kita baca dulu ya. Di Keluaran 1 ayat 13 sampai 14. Kita lihat dulu, mundur dulu ya. Keluaran 1 ayat 13 14 begini bunyinya. Baca pelan-pelan ya. Udah ketemu semua ya? Ini belajar bersama-sama ya. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Stop. Lalu dengan kejam. Kalau kejam bisa dipukul nggak? Orang Israel kalau kerja, kalau kita ini orang Mesir kejam, kalau kerjanya orang Israel nggak benar, bisa dipukul nggak? Bisa dipukul. Bisa nggak dikasih makan? Bisa. Bisa disiksa? Bisa. Ya, saking kejamnya orang Mesir itu sampai memainkan hatinya orang Israel. Berarti orang Israel ini bisa dipermainkan oleh mandornya. Namanya bamba, namanya budak. Bisa dibuat semau gue, ya. Bisa nggak dikasih makan, bisa disiksa, bisa dipukul. Lah, kalau kita baca panjang lebar Bapak Ibu, kisah tentang perjalanan orang-orang Israel ini, kalau Bapak Ibu punya ensiklopedia Alkitab, itu ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ya, ada yang disakiti, bahkan keluarganya itu ada yang diperkosa, anak-anaknya ada yang disiksa, Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat 14 ya, Keluaran 1 ayat 14. Keluaran 1 ayat 14. Dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Jadi orang-orang Israel ini dipaksa kerja dengan kejam, Bapak Ibu. Nah, setelah dia keluar dari Mesir, loh, pernah nggak Bapak Ibu? Ini kan budak, ini kan hamba yang diperlakukan seenaknya. Setelah keluar dari Mesir, kok jadi apa? Pasukan Tuhan. Kan dia aneh, saudara. Harusnya kan tetap jadi hamba toh. Tapi ini jadi pasukan. Kalau ngomong pasukan berarti mau perang. Di terjemahan lain dikatakan dengan tentara Allah. Ya, dia keluar menjadi tentara Allah. Dari budak keluar jadi tentara Allah. Kalau tentara Allah berarti dia harus perang. Kalau perang berarti punya musuh. Kalau kita punya musuh enggak, Bapak Ibu? Punya, Pak. Siapa? Istriku, papaku. Punya musuh enggak kita? Punya. Siapa musuh kita? Ayo, siapa musuhnya? Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat. Kalau roh kelihatan nggak kelihatan? Tidak kelihatan. Itu bedanya antara roh dengan manusia. Roh itu tidak kelihatan. Lah musuh kita nanti tidak kelihatan, Bapak Ibu. Tapi kita bahas dulu musuh orang Israel ya. Nah, orang Israel ini keluar. Setelah keluar, dia jadi tentara dari pasukan. Berarti dia harus siap untuk berperang. Komandannya pada waktu itu adalah Musa. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sejarah Israel, saya akan mengambil tiga saja bangsa-bangsa
yang menyerang dia, ya. Yang pertama, pada waktu Israel keluar dari Mesir pertama kali, kan pada waktu keluar itu kan diumumkan pada waktu itu harus cepat, waktunya terbatas, kudu keluar karena Fir'aun nanti bisa berubah pikirannya, makanya nanti bisa nggak keluar, maka pada waktu itu harus sekarang, harus keluar, maka nggak siap masak yang enak-enak, masak apa adanya cepet-cepetnya, saudara ya. Ringkas cerita, dia harus keluar lah. Pada waktu keluar dengan sorak-sore, saudara, betapa ada yang kaget, ada yang terkejut. Pada waktu dia keluar, lagi berjalan menuju tanah yang dijanjikan, di tengah-tengah perjalanannya ada segerombolan kelompok orang-orang yang disebut dengan orang Amalek, ya. Nah, kita musuh pertama adalah orang Amalek. Orang Amalek ini adalah orang-orang yang tinggal di padang gurun Sinai dan Negeb. Mereka sebenarnya pengembara, Pak Ibu. Ya, setelah tahu rombongan bangsa Israel ini keluar dari Mesir, maka dia melakukan tindakan tiba-tiba. Apa tindakan tiba-tibanya? Coba kita baca bersama-sama ya. Ulangan 25 ayat 17 dan 18. Ulangan 25 ayat 17 dan 18. Sudah, temu ya? Saya baca pelan-pelan ya. Ulangan 25 ayat 17 dan 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek. Tuhan sudah pesan ya. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ingat-ingat ya orang Israel. Pada waktu kamu keluar dari Mesir, ingat-ingat. Nah, apa yang diingat ini, saudara? Ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah, pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedangkan engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Jadi orang-orang Israel yang keluar tadi, Bapak Ibu, ada kelompok orang-orang Moab itu jumlahnya banyak sekali, melihat perjalanan orang Israel yang sudah letih lesu, saudara, karena perjalanannya berarti sudah cukup jauh. Tiba-tiba rombongan orang-orang Amalek ini menyerang dari belakang. Boh! Barisan belakang diserang lebih dulu. Nah, barisan di belakangnya orang Israel itu, Bapak Ibu, terdiri dari orang-orang yang tua, anak-anak, ibu-ibu yang hamil, yang tua-tua, yang renta-renta ada di barisan belakang semua, tidak ada di depan. Tapi orang-orang Amalek ini menyerangnya yang bagian belakang. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Orang Amalek ini berbicara, roh Amalek ini berbicara tentang kelemahan kita. Ya, semua orang, semua saudara dan saya pasti punya titik lemah. Saudara pasti punya kelemahan pribadi, setiap pribadi. Ada orang yang lemah di dalam keuangan. Makanya kalau ada gereja mengumumkan kita mau iuran ya Natal, protes. Karena apa? Titik lemahnya di bidang keuangan. Ada lagi yang punya kelemahan di bidang seks misalnya. Jadi kesukaannya menajiskan diri. Jadi kelemahan setiap orang berbeda-beda, Pak Bu. Titik lemahnya di mana? Kita yang tahu. Lah, titik lemah itulah yang menjadi serangan dari roh Amalek. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan pada saudara dan saya agar kita selalu menjaga titik lemah di dalam setiap pribadi kita. Lah, firman Tuhan mengajarkan bagaimana caranya mengalahkan orang-orang Amalek. Nanti baca sendiri ya, Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Ceritanya kan sudah hafal ya, Bapak Ibu. Musa menyuruh Yosua berperang langsung lawan orang Amalek. Musa bersama Harun dan siapa? Satu lagi, Musa dan Harun dan ayo siapa Bu? Pak Hur naik ke gunung berdoa. Kalau Musa angkat tongkatnya, Israel menang. Kalau Musa tangannya keju, tongkatnya turun, Amalek yang menang. Harun dan Hur berusaha supaya tangan Musa tetap bertegak berdiri. Ini bekerja sama antara Musa, Harun dan Hur.
Bagaimana Pak caranya ngalahkan Amalek itu? Amalek itu roh yang menyerang kelemahan kita. Itu tidak bisa hanya berdoa Bapak Ibu. Di samping berdoa seperti Musa tadi, berdoa dan kesatuan ya dengan hati kita, tapi kita juga harus mengadakan tindakan. Kalau kita ini punya problem, kok kenapa sih Pak hati saya ini kalau di gereja mengumumkan tentang perpuluhan saya kok mesti protes ya? Padahal perpuluhan itu memang kan di Alkitab perjanjian lama Pak, bukan di perjanjian baru, dan itu kan hukum Taurat Pak. Kita nggak melakukan itu kan nggak apa-apa. Kenapa kok saya bisa protes seperti itu ya? Ini berarti roh Amalek itu sedang menyerang kita Bapak Ibu. Kenapa sih kita mempersoalkan keuangan di Alkitab? Bukankah semua yang kita punya berasal dari Tuhan dan itu adalah hukumnya Tuhan? Kenapa sih kita tidak dengan ikhlas memberikannya? Itu kalau kita tidak punya roh yang menyerang sedang menyerang kita. Kita enak-enak aja Bapak Ibu. Saya pernah bersaksi Bapak Ibu. Pada akhir-akhir ternyata tahun-tahun ini saya sama istri saya bilang sama anak saya, besok saya membayar UKT-nya berapa Vel? Loh, Papa sudah nggak bayar UKT lagi Pak. Saya sudah lulus, tinggal wisuda saja. Saya bercerita, loh kok cepet ya? Padahal kita nggak punya deposito. Saya nggak punya uang khusus untuk sekolah anak-anak saudara. Saya cuma menjalankan keuangan berdasarkan firman Tuhan. 10% itu persembahan persepuluhan, 10% itu saya memberikan persembahan khusus, 20% saya nabung, 60% saya operasional. Itu saya lakukan bertahun-tahun saudara. Setelah Pak Bambang Sangbuela mengundang hamba Tuhan, Pak Dokter Tulus pada beberapa tahun yang lalu saudara, saya menyocokkan itu kok benar, saya praktek saudara. Dan setelah akhir anak saya selesai semuanya, firman Tuhan ini benar ya, iya dan amin. Saya perpuluhan pada waktu itu saya pikir sama Israel nggak banyak perpuluhan saya saudara, karena pendapatannya sesuai dengan apa yang kita asali cuma berdagang kaki lima saja Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur lagi, kenapa ya Tuhan bisa mencukupkan dua anak saya sekolah ini bisa selesai semuanya. Dan itu sekolah-sekolah pakai duit semuanya Bapak Ibu, karena sekolahnya ada di luar kota. Saya merasakan kenapa ya banyak orang protes tentang keuangan. Padahal Alkitab ini mengajarkan dan saya membuktikan sendiri bahwa keuangan yang diajarkan kitab ini benar. Jangan-jangan kita punya roh Amalek Bapak Ibu yang sedang menyerang di hati kita. Dikit-dikit kalau ada sesuatu keuangan protes kita. Gereja iuran maneh, sumbangan maneh. Roh kita ini enggak, kalau kita tidak menyerang mengeluarkannya saudara, berkat itu tidak bisa sampai kepada kita. Saya pada waktu ditelepon oleh Pak Dokter Tulus yang pernah khotbah di sini tentang keuangan saudara. Dia tanya, gimana anaknya sekarang Pak? Loh sudah lulus Pak, saya bilang gitu. Itu pakai masih ngerjakan perpuluhan yang saya kerjakan? Iya masih, sekarang masih tetap Pak. Saya nggak punya uang deposito untuk sekolah anak, tapi pakai perpuluhan yang Bapak ajarkan itu. Ada hutang Pak? Enggak, saya nggak punya hutang untuk sekolah anak-anak, saya nggak ada hutang. Bapak Ibu, coba kita periksa ya, Amalek ini adalah titik kelemahan yang menunggu saat Bapak Ibu lelah dan lesu, dia akan menyerang. Lelahnya gimana? Kita kerja keras menjadi lelah, gak sempat berdoa, gak sempat baca firman. Ini membuat kita lelah. Lah wis gak sempat berdoa, gak sempat baca firman, nanti lesu. Rasa senang gereja. Minggu depan ae lah. Minggu ono bola, minggu depan ae lah. Coba kalau gak percaya. Saya pernah praktek sama istri saya Bapak Ibu, tapi jangan ditiru. Berapa tahun yang lalu sebelum kita nyoba foya-foya itu Bapak Ibu. Kita download film Korea. Jadi mulai saya tutup depan jam 9 saya sampai jam 4 pagi tutup, masak dulu, masak jam 6 selesai, buka tokonya Mbak Iwan dodol, munggah lagi nang kamar, nutupnya jam 9 sampai sore lagi. Wah, meni minggu nang gereja Surya, sekali-sekali gak usah nanggung ceritanya. Pernah Pak Ibu, saya pernah kesasar. Itu roh saudara. Titik lemahnya senengane nonton iki. Umpan nonton. Senengane nonton bola iki. Itu arti roh Amalek itu masih ada sampai sekarang.
Yang kedua, Moab, ya. Moab ini sebenarnya anaknya Lut, saudara. Masih ingat kisahnya Lut ya? Lut punya semua sudah gak punya keturunan, akhirnya anak-anaknya rekayasa, bapaknya dimabui, ya. Akhirnya Lut punya anak dengan anaknya, jadi punya anak dengan anak yang pertama, lahir namanya Moab, ya. Pada waktu orang Israel itu keluar, saudara, dari Mesir, minta izin sama Raja Moab. Saya minta izin ya, mau lewat jalan raya gitu. Tapi Raja Moab tidak izinkan, Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah pesan sama Musa, jangan serang Moab. Akhirnya dia putar, nggak lewat jalan raya, tapi lewat pinggir padang gurun. Akhirnya dia sampai pada waktu dataran di Moab, tinggal nyebrang sungai Yordan, saudara. Capek toh, istirahat toh. Lah, pada waktu dia istirahat, biasa toh, arek nom-nom, saudara. Ning kono-kono dangduk-dangduk yo. Wah, si muda-muda lari, delok siji. Ono diskotik. Mas, ono diskotik. Wah, diskotik ya belum. Woi, ono wong ayu-ayu. Balik aja jeluk, ternyata diskotik. Ayo pelok. Sampai berapa ribu orang ikut semua. Pertama kali neng diskotik. Terus mereka merayu-rayu perempuan itu itu mengajak dia tidur dan berzina. Setelah itu dia mengajak ikut untuk upacara penyembahan mereka. Pada waktu tidak diajak lagi, saudara. Mereka datang sendiri, rombongan berturut-turut. Yuk kita lihat dulu ya. Bilangan 25 ayat 1 sampai 5. Saya baca 1 sampai 2 aja ya. Bilangan 25 ayat 1 dan 2 aja. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Dalam terjemahan lain lebih terang lagi ya, saya baca terjemahan firman Allah yang hidup. Bilangan 25 terjemahan FAYH. Ketika bangsa Israel sedang berkemah dekat Sitim, yaitu Akasia, kota Akasia, beberapa pemuda Israel mulai mengunjungi tempat-tempat yang berfoya-foya orang Moab, dan mereka berzina dengan perempuan Moab di tempat itu. Perempuan-perempuan itu mengundang mereka untuk menghadiri upacara persembahan kurban kepada dewa-dewa orang Moab. Tidak lama kemudian para pemuda Israel bukan hanya menghadiri pesta-pesta itu, melainkan juga menyembah berhala-berhala orang Moab. Jadi karena saking senengnya, saking nikmati di kene mangkon di Moab, saking enaknya di Moab, saudara, perempuannya cantik-cantik Moab itu, pemuda Israel semua itu ngikut, yang lain ngikut rombongan situ, saudara. Kalau saudara baca berikutnya, bagaimana Tuhan murka di ayat 25, pasal 25 ayat 4, pasal 25 ayat 4, Tuhan murka. Nah, Moab ini berbicara roh kenajisan, ya, sampai sekarang namanya roh kenajisan itu masih luar biasa. Ya. Roh kenajisan itu roh foya-foya, roh menyenangkan diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, bicara tentang roh kenajisan, ya. Moab itu bicara tentang hal-hal yang sifatnya najis bagi Allah, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Kita percaya Yesus tapi masih percaya dengan yang lainnya. Contoh nih, saya punya tetangga jualan makanan, sudah, tapi sekarang agak jauh pintunya. Dia datang ke tempat saya, ke istri saya, Bu, kowe lak minggu kok mulai nang Malang, apa kowe nang Gunung Kawi ta? Aku bawa jalan, Bu, cik, warungku rame. Lah itu saya tertawa, terus saya bilangi, gak apa-apa jane, nanti jak ibadah. Tapi orangnya orang Muslim, Bapak, jadi ya. Jadi menganggap kalau saya pulang itu ke Gunung Kawi cari pesugihan, Bapak Ibu. Tapi ada nggak itu? Ada, orang begitu juga ada, Bapak Ibu. Orang Kristen begitu ada nggak? Ada. Kita juga punya teman orang yang begitu, ada.
Jadi dia percaya Yesus, tapi suatu rame dia juga percaya dengan yang lainnya, ditaruhlah di depan pintunya itu. Bapak Ibu, ada. Itu kenajisan bagi Tuhan, saudara. Itu berzina secara rohani. Bukan hanya kelihatan secara jasmani ya, tapi yang rohani pun juga Tuhan tidak mau. Roh Moab berbicara tentang kenajisan. Nah, serang yang ketiga, yang sering umum ini, Filistin ya, masih ingat ya? Berapa bulan lalu Bapak Gembala sudah ngajaran tentang orang-orang Filistin ya, Goliat gitu ya. Tahun yang lalu ya, kan nggak salah. Nah, orang-orang Filistin ini sebenarnya sudah sebelum Israel keluar, orang Filistin ini sudah banyak, Bapak Ibu, sudah berada di pantai Mesir, sudah cukup banyak ya. Padahal orang Israel itu tidak pernah bentrok langsung sama orang Filistin ya, tapi Tuhan memakai orang Filistin ini untuk melatih orang-orang Israel itu. Filistin ini berbicara tentang roh intimidasi ya. Goliat yang mana? Goliat dengan kekuatannya, dengan gagahannya, menyombongkan dirinya ya, itu bicara tentang roh Filistin. Kesombongan, kegagahan, tidak ada lawan ya, saya nomor satu, yang lain nggak ada, itu roh Filistin ya. Dia suka mengintimidasi juga, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa. Roh ini terus masih ada. Masih ingat cara mengalahkannya? Berapa tahun lalu Bapak Gembala ngajarkan kita, Daud cara mengalahkannya Goliat pakai apa, Bapak Bu? Pakai batu ditaruh dumban. Nepilnya kemana ini? Ke hidungnya, ke matanya, ke dahinya. Kemana, Ibu? Ke dahi. Berarti caranya Tuhan menuntun Daud mengalahkan Goliat masuk di dalam dahi. Berarti roh Filistin ini roh yang bicara tentang pikiran. Nah, kalau ada permasalahan pertama kali yang masuknya di mana? Pikiran. Gek kae kok ngono. Lek tak pikir iki mesti ngene. Iki wis rene, mengko dalane mesti rene. Lah, pikiran ini terus berjalan, Bapak Ibu. Pikiran ini bisa menghancurkan kita kalau sudah masuk ke dalam hati. Oleh karena itu Daud langsung setelah Goliat geblak, dibobek gitu, ambil pedang, dipotong lehernya, dus, putus lehernya. Gambarnya apa, Bapak Ibu? Konflik yang di dalam pikiran ini jangan sampai masuk ke hati. Kalau sampai masuk ke hati itu merusak kita, Bapak Ibu. Ya, kalau punya permasalahan jangan diselesaikan separuh-separuh. Masalahnya sekarang yang datang hadapi. Kalau selesai jangan separuh-separuh, selesaikan secara tuntas. Potong, Pak. Berarti lawanku tak potong kepala, Pak? Jangan, saudara. Maksudnya selesaikan secara tuntas, jangan disisakan. Jangan disisakan, akarnya tumbuh lagi. Kita punya teman juga, pada waktu sudah bergumul, kita berdoa bersama-sama menyelesaikan masalah dia juga menyelesaikan, dia memutuskan hari juga untuk bilang tidak, oke tidak, ya tidak, sudah akhirnya keluar masing-masing tidak berhubungan. Tapi namanya roh ini berjalan terus, Bapak Ibu, menyerang, mencari titik lesu dan lemahnya, dan dalam kondisi sepi dan udan-udan, saudara. HP ini dibuka, kok kangen ya saya, tak coba tak WA gitu, saudara. Loh, ya di WA ya seneng deh, langsung plung untuk lagi, wah nyambung lagi akhirnya. Kita nggak tahu sebagai PKC, sebagai teman sahabatnya kita nggak tahu. Tiba-tiba aja cerita sana sini cerita sini, dia punya masalah lagi, dia bergelut lagi, dia menangis lagi. Loh, lah kenapa lah, kemarin sudah selesai tau, datang lagi, Pak, oh ini gini. Jangan disisakan. Jadi kalau sudah diselesaikan, selesai nomor ribuan, saat nomor HP-nya dibuang, putus. Saya pernah bersaksi pada waktu itu ada Ibu Gembala di Sarangan ya, berapa tahun lalu ya. Saya ini dapat Facebook ada yang ingin berteman, saudara. Nah, berteman saya biasanya nggak pilih-pilih yang berteman. Kalau saya juga sekalian promosi dengan depot saya. Tak terima pertemanannya semua, ternyata
teman itu dalam messenger saya. Cewek saudara, cewek ada di Jakarta, WA saudara, minta nomor WA enggak tak kasih, tapi dia pakai messenger di situ. Dia nampilkan fotonya, nampilkan usahanya dan sebagainya macam. Dia minta nomor WA saya. Waduh, ini kan tak lihat ini dia bilang dia pengusaha sukses di Jakarta. Dia berasal dari Jawa Timur. Dia memperkenalkan dirinya. Dia ingin berkenal dengan saya, saudara. Setelah saya melihat itu, nengati langsung saya cerita sama istri saya. Tapi dahulu nggak cerita, saudara, saya nggak cerita. Ceritanya pada dekat Boela, ada Boela jadi saya cerita. Saya nggak cerita. Itu dia ngerti, betul, saudara. Kok iya kok ora, kok iya ora. Kok tak kei kok ora, tak kei ora gitu, saudara. Di dalam hati Roma gini, itu roh yang akan menyerang kamu. Kalau kamu kasih WA, hancur keluargamu. Katakan kamu punya istri. Wah, tak boleh di messenger, maaf, saya sudah punya istri. Jawabnya, enggak, aku ingin perkenalan saja. Tak tutup, tak hapus, saudara. Nah, udah dihapus, muncul lagi yang baca istri saya. Pak, kayaknya muncul lagi sing kapan hari itu yang diceritakan di sarangan ke Boela itu. Tak lihat muncul lagi. Saya bilang gini, maaf mbak, saya sudah punya anak, punya istri. Nanti rugi mbak Ella nguber-nguber saya. Oh, saya gak punya apa-apa, segitu. Terus akhirnya gak balas, saudara. Kalau tak respon, masuk gak? Masuk bapak itu. Masih wis tuwek ini sih masuk ternyata. Roh itu tidak memandang bulu loh bapak ibu. Roh itu kelihatan saudara setia, itu gak pandang bulu loh nyerangnya. Percaya saya. Semua bisa dimasuki loh, masih muda-muda aja bisa kok. Apalagi sudah STW. Saya sampai aja gini. Kita sekarang tidak menerima pegawai yang lulusan SMA, boga, atau masih usia 30 tidak kita terima. Loh, kenapa Pak? Kita pilih karyawan yang STW. Loh, nanti kan nggak menarik pembeli, gak apa-apa. Karyawan saya nggak ada yang muda-muda Pak Ibu. Saya punya karyawan itu pintar bahasa Cina. Ya, saya nggak pernah negur dia. Tapi roh itu berjalan Pak Ibu. Saya tidak pernah negur dia, saya nggak pernah dia. Tapi anak ini berlagaknya mau ganggu saya. Istri saya yang tahu, tapi saya nggak perasa. Jadi dia roh ini bertengkar. Lah karena daripada saya bertengkar sama istri, saya tanya, kenapa ini dari kejadian ini? Ini loh, pembantu yang ini masih muda ini kayak suka sama kamu. Tapi saya nggak pernah menyuruh dia, nggak pernah menegur kalau tidak perlu. Di dalam hatiku, saya juga heran saudara, kok iso ya sama ini? Besok kita keluarkan. Kok iso ya? Biasanya kan enggak, ojo lo ngayu, ojo kayak gitu. Enggak, lihat, besok kita keluarkan. Saya ngomong gitu ya aneh saudara. Tak pikir, oh berarti Tuhan sungguh-sungguh bisa, kalau kita mendekat sama Tuhan, maka Tuhan itu yang menjadi panglima kita, itu terus menuntun kita. Roh Filistin itu menyerangnya kepikiran, intimidasi. Pak, Bu, kita ini kan sudah percaya sama Yesus Kristus. Itu tadi kan kejadiannya masa lalu. Itu kan buat keturunan Abraham, ya toh? Itu kan Israel. Sedangkan itu kan nggak berbuat saya. Saya kan bukan Israel. Di demo sampai sekarang. Saudara saya ini Israel rohani. Percaya atau tidak, bahwa saudara saya ini adalah keturunan Abraham. Tuh, kan nggak percaya toh? Saudara dan saya itu keturunan Abraham. Maka saudara dan saya berhak menerima janji Allah. Janjinya apa Pak? Saudara dan saya ini diizinkan mengalami cobaan, masalah, selesai datang lagi. Tujuannya Tuhan, saudara dan saya ini dilatih jadi tentara. Jadi masalah dihadapi 1 tahun ini Pak, jangan saudara menghindar. Tatapan masalahmu, deloken motone masalah ini. Saya bilang sama saya ini, masalahnya kok gede, ojo mendelep, ojo didingklu, pendelok no masalah ini, lawanan. Nanti lah kita menghindar saudara, ketemu lagi. Lebih baik sekarang hantam saudara, lawan dia. Kan kita punya komandan. Lek kita kalah, masuk komandan mendengai, gak mungkin.
komandan ini pasti bertindak. Yuk, terakhir ya. Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim 3 ayat 1. Kenapa sih kejadian tadi itu masih terjadi hari ini? Ada roh Amalek, ada roh Moab, ada roh Filistin. Diizinkan Tuhan ini untuk menyerang kita. Kenapa? Kita baca ya. Hakim-Hakim 3 ayat 1 2, kita baca pelan-pelan ya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Yang dua, maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah diapakan saudara? Diapakan saudara? Lagi yang keras, diapakan? Dilatih berperang. Siapa yang latih? Jadi kalau tantangannya mulai Januari datang, Februari datang, Maret datang, sampai November datang, saudara dilatih untuk apa? Jadi apa? Tentara. Bisa kita kalau gitu perlu menghindar nggak dengan masalah yang datang? Tentara itu selalu menghadapi namanya musuh. Musuh itu ibaratnya kayak masalah. Ada yang kira-kira hampir 1 tahun nggak punya masalah. Nanti kita doa bersama-sama maju ke depan, saudara punya masalah. Karena tanpa masalah, saudara tidak akan pernah dilatih. Masalah itu melatih saudara dan saya untuk menyelesaikan masalah kecil-kecil itu. Tuhan ngomong masalah saudara dengan saya nggak sama, Bapak Ibu. Dilihat semua Tuhan tahu kok, kadarnya itu tahu. Lek sing kakek ngomong ini saudara, masalahnya pas udah gede-gede. Lek sing meneng ae, sekelip-kelip meneng ae, ya rada alon titik lah masalahnya. Nduk kayak gede kaget, saudara. Padahal itu kasih masalah, saudara. Tuhan ingin saudara menyelesaikan problemnya itu. Jangan titik-titik kayak masalah titik. Bola, Bu, tolong Bu, Bu, tolong Bu. Pak Bambang, Pak, tolong Pak. Urus dicoba menyelesaikan loh. Cek titik, sedino mlayu nang pastori, dok. Kapan saudara bisa menyelesaikannya? Mau jadi tentara Allah, kok jadi hamba budak? Mau jadi tentara Allah, apa jadi budak? Tentara Allah. Saudara semua ini mau dijadikan apa? Tuhan, kok jadikan tentara ini mau jadi apa? Saya mau jadi apa kok jadi tentara? Loh, saudara saya ini umat pilihan. Saudara saya ini jadi laskar Kristus. Siapa nanti yang melawan antikris? Siapa yang melawan antikris? Antikris dilawan, dihancurkan oleh Kristus dan orang-orang percaya. Termasuk saudara saya enggak? Termasuk saudara enggak itu? Lek kita mau bersama-sama Kristus melancurkan antikris, menjadi hakimnya para malaikat, latihannya kapan? Sekarang. Sing tegas pasti jadi pemimpin. Sing disuruh besok doa ya, Bu, jangan saya Bu, jangan, saya tidak berani. Nah, latihan deh, coba. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 ya. 1 Korintus ayat terakhir. 1 Korintus 6, 2 dan 3. Yuk. Baca sama-sama ya, Bu ya. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Dasma ya, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan apa saudara? Menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Berikutnya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi apa? Malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Lah wis sehari-hari Bu, Pak, tolong Pak, Bu, doakan Pak.
Latihannya kapan, boy? Saudara saya ini dipersiapkan menjadi pemimpin di kehidupan lagi bersama Kristus. Coba Bapak Ibu renungkan sekarang. Ya, renung sendiri ya, kita keluar konteks ya. Oh iya, kalau Mesir itu gambarannya dunia, Israel dikeluar dari Mesir, anggap aja Mesir gambaran dunia. Terus Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, sekarang kalau saya percaya Yesus, berarti saya keluar dari kehidupan duniawi saya keluar menjadi pengikut Kristus. Tanah Kanaan saya di mana, Pak, Bu? Apa neng Palestina? Apa ke Israel? Gak perlu. Di mana Yesus ada, kita di situ loh tanahnya. Yesus tinggal di mana? Di surga. Maka tujuan akhir hidupnya kemana? Ke surga. Beberapa lalu kita belajar ya tentang surga dan neraka. Bapak Ibu yang hadir ya. Ternyata orang-orang di surga yang mati jiwanya itu bisa melihat jiwa yang ada di neraka. Masih ingat? Ya. Jadi kalau ada problem permasalahan sekarang datang, jangan sekali-sekali menghindari problem permasalahan. Saya pada waktu terakhir problem masalah dengan istri saya, dua-duanya saya terima. Tiba-tiba loh saudara, tidak dirancang. Jadi kita ini baik-baik, saat ini kondisi baik-baik, ya kita membawa berkat datang, ya membawa berkat nih, Bapak Ibu. Loh tiba-tiba pada waktu kita langsung saya ditendang berkat itu saudara. Jadi problem permasalahan itu datangnya tiba-tiba. Tadi kita mengharapkan situasi itu baik. Wah nanti begini ya, nanti sampai begini, ini jadikan ini jadi baik. Ternyata masalah itu datang tepat saat kita datang bertamu, saat itu juga masalah itu datang di depan kita. Kita bingungnya, wong nggak salah, aku salah apa ya? Aku salah apa pada bagus? Ya sudah, kita minggir dulu, kita reverse dulu, kita pikir salah ya apa ya? Coba kalau kita salah, kita datang lagi minta maaf, nggak ketemu salah ya. Oh, berarti ini kita bagaimana caranya menghadapi orang yang menyerang kita dengan kondisi kita ada kesalahan. Artinya kita memberkati orang itu, tapi orang itu memukul kita. Kita memberkati orang itu dengan berkat yang kita punya itu gede menurut saya. Tapi tiba-tiba mendadak dia memukul kita. Kasarnya itu memukul sehingga kita mundur jadinya. Heran, mau berkata tak berkati kok dia malah memukul kita. Itu kan masalah tiba-tiba, Pak. Saya pikir kok si enek masalah ya ternyata. Oh, setelah kita belajar lagi, masalah ini digunakan untuk melatih kita bagaimana kalau orang yang baik sama kamu dan kamu memberkati dia pada mereka, kamu sangat sayang sama mereka, kamu berkati dia, terus tiba-tiba dia berbalik arah memukul kamu. Apa yang kita lakukan? Wah, bingung. Saya pada itu wes tinggalan. Dia ngomong, "Pak, kowe iki hamba Tuhan." Apa iya aku hamba Tuhan? Jadi saya pikir, Tuhan apa aku jadi hamba Tuhan dah? Lah aku menurut aku kudu apa? Saudara, masalah itu tidak datangnya itu tidak diprediksi tanggal jamnya. Pada waktu kita gak siap lengah, di situ datang. Dan itu pada semua orang, termasuk saudara dan saya ya. Kalau saya pernah berkata, Tuhan mau protes, tapi mau ngomong protes gak jadi. Karena apa? Dia mengajar dulu bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita mulai Januari sampai sekian nih Bapak Ibu, tantangan masalah mbah mbek istrine, apa mbek suamine, apa mbek anake, apa mbek pekerjaane, semua itu Tuhan izinkan untuk melatih kita menyelesaikan masalah yang kecil-kecil itu, menyelesaikan masalah-masalah yang sehari-hari itu, supaya mampu, karena saudara dan saya akan didapuk menjadi hakim di kehidupan bersama Kristus. Yang menghakimi malaikat pun kita loh Bapak Ibu. Lah kita ini menghakimi malaikat, wong kita ini lek dikongkon, silakan Bu Edi berdoa, Pak Bambang jangan saya Pak, yang lainnya saya belum siap. Saya ngomong gitu. Nanti kalau disuruh Pak Bambang pemuritan datang, walaupun Mbak E gak iso ditinggal sih kapok datang. Kenapa? Sudah diajari. Ternyata diajari untuk berani Bapak Ibu. Kalau disuruh Bapak Gembala datang sudah
ngelakukan kegiatan. Ya Pak, soalku iso gak iso nomor loro. Misalnya aja Bu Edi maju ke depannya, selain pimpin doa, setelah ibadah. Siapa Bambang? Mbok gede mengreweli, gak apa-apa. Karena Tuhan melatih kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil. Supaya apa? Kita menjadi tentara yang aneh, enggak tentara yang aras-arasan. Wae bangun pagi, bangun pagi. Wae mandi, pakai seragam. Dipanggil walaupun belum siap, dia harus siap. Namanya tentara itu siap sedia. Sewaktu-waktu dia tidak ada yang ku aisik dilungkas tak ngasuh sik. Ku ibu, aku lek wis oge ku tak kerja buat Tuhan. Cekan tak kerja sik. Ada nggak gitu? Nggak ada kalau sini. Tapi teman saya di sini ada ngomong gitu. Ci, ayo melok nggo komselku. Melok komselku, gue dino Selasa tak jemput. Oh, ala apa? Aku yo urip wis kok ngene, Pak. Kok ae ben-ben aku urung waktune. Loh, itu jemaat kita loh, Bapak Ibu. Kapan kita disiapkan jadi tentara Tuhannya? Sekarang. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ada nggak orang yang mau dipanggil Tuhan? Nanti jam 12 tahun depan tanggal 31 dipanggil Tuhan pulang ke surga. Ada nggak? Kan nggak tahu, tiba-tiba toh. Lah, latihannya menyelesaikan permasalahan itu setiap hari itu diselesaikan sekarang latihannya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah sekarang di tiap rumah tangga Bapak Ibu, jangan mengeluh, jangan marah-marah. Wis gak gereja-gerejaan, nih gereja mare masalah, loh bener. Saudara kalau nggak masalah, gak punya masalah, saudara total bebas masalah. Jangan jadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu masalahnya kayak kenapa? Karena kan dipersiapkan kepada kehidupan yang lebih baik. Kita berguna bagi dia. Makanya kita menjadi laskar Kristus, menjadi tentara Tuhan, menjadi tentaranya Allah, menjadi pasukannya. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu, lek wis wayahe udan, wayahe komsel, wis moh, aku tentara ya. Mosok tentara udan pedilek rebes. Ada enggak komsel takut karena hujanan? Ada enggak? Ada. Lek sini enggak ada. Di komsel saya ada tadi gitu. Pak, nanti jangan lupa ya, datang TED karena penyembahan situ. Oke, siap. Gluduk saudara. Setengah jam gludung, mendung gitu. Kita ngumpul semua teko. Lah kok gurung teko saudara? Yes, gak gitar-gitaran dimulai. WA, maaf Pak, lek kena gerimis melu. Nah. Iki pasukan hopo ini. Sekarang itu kan tidak tahu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa kita sedang dilatih Tuhan untuk menjadi tentara. Kita ini laskarnya Kristus. Nanti kita, kalau kita ada kesempatan belajar tentang akhir zaman, maka nanti ada namanya tahun 1000 tahun damai. Yesus yang memerintah. Saudara bisa jadi hakim, saudara bisa jadi gubernurnya, saudara bisa jadi bupatinya, saudara bisa jadi apa yang Tuhan mau sesuai dengan kemampuan kita. Latihnya tapang-tangtingnya. Sekarang dia bilang gini, teman kita ini, Pak, ojo nemen-nemen lek ngajari wong Pak, lek komsel ojo nemen-nemen, urip sepisan Pak, gak mulang maneh, iki kudu dinikmati Pak urip iki. Oh iya ya, tapi kita pada oh iya bener, tapi setelah pikiran gak bener Bapak Ibu. Hidup kita gak bisa dinikmati di sini, gak bisa. Nanti kita nikmatinya bersama Kristus. Amen. Itu hidup yang sesungguhnya. Dulu Pak, dulu ya saya podo gitu. Iya ya Ci, nek do sepisan nek udan-udan nang gereja doa barang, apa meneh pakai mesbah doa, sing teko mik loro diwado udan-udan, nggo kresek, nggo panganan sing teko wong loro, Saudara. Liyane nggak ngargai kita, itu harus pegel sudah. Tapi sekarang setelah kita tahu, kita sedang dilatih untuk menghadapi masa itu. Pernah nggak Bapak Ibu menyediakan komsel makanan banyak, tapi sentek komik loro? Pernah? Saudara diajar untuk Tuhan bagaimana sikap hati saudara itu. Marah, sukacita. Tuhan ingin tahu cara menyelesaikan bagaimana. Oh saya pernah Bapak Ibu, iki senengane iki, oh iki gak seneng gorengan, tukokne pisang kepok, tukokne godokan, lengkap sudah. Data izin
Pas komsel itu izin. Loh Said, tuwas tapi adu-adu nang Malang tak tagawano dek gak seneng gorengan. Lah kok izin. Gondok pada waktu itu. Terus Pak, kowe ingat jadi kono iku latihan loh. Iya. Saudara, gak penak loh saudara. Ditunjuk Tuhan jadi menyampaikan firman itu gak penak loh saudara. Karena kita dituntut lebih dulu. Ya. Saya undang pemusik. Jadi Bapak Ibu, kalau itu tadi banyak orang berkata, Pak, itu berlaku untuk keturunan Abraham, Pak. Sedangkan kita ini kan bukan keturunan Abraham, bukan itu Bapak Ibu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, maka dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun hantaman yang terjadi pada hidup kita punya komandan. Pada waktu kita melatih anak kita berjalan Bapak Ibu, dia jatuh, maksud jatuh kan nggak tahu, ditolong lagi, angkat lagi, jalan lagi yuk, jalan tadi jatuh lagi, diangkat lagi sampai dia bisa berjalan. Panglima kita juga seperti itu. Siapa panglima kita? Yesus Kristus panglima. Dia yang melatih kita setiap hari untuk menyelesaikan masalah yang kecil-kecil itu loh, masalah sehari-hari. Karena Tuhan mau saudara dan saya menjadi laskarnya untuk bersama-sama pada akhir zaman berperang melawan antikristus dan sekutu-sekutunya. Dan Tuhan mau saudara dan saya memerintah bersama-sama dia dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Kita sudah hampir tidak sanggup Bapak Ibu, tapi percaya pertolongan itu tepat